Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geloranesia. Salam Goranesia. Kali ini saya lagi berada bersama Pak Dr. Adnan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa wabarakatuh. sekali Pak Dokter ini. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah Ya, sehat-sehat walafiat. Pak Dokter. Saya ini mendengar nih Pak Dokter. Ya. Ya mungkin kalau bahasanya orang itu kabar burung, Ya. bisik-bisikan. Hmm, Pak Dokter ini kan seorang dosen ini. betul. Tetapi kabarnya Pak Dokter ini terjun ke dunia politik. Apa yang membawa dokter ini terjun ke dunia politik? Anda kan sudah jadi dosen ini. Hmm, Kok Anda berpolitik? Ya. Jadi sebetulnya pertanyaan semacam itu bukan hanya dari Mas Jack ya, tetapi Iya, banyak iya. juga pertanyaan itu muncul dari Hmm. masyarakat, terutama ditujukan pada saya. Iya. Saya sampaikan bahwa saya bekerja sebagai dosen, sebagai akademisi itu ya cukup saya nikmati sebetulnya. Iya. Baik juga ya menjadi akademisi, tetapi dengan menjadi akademisi itu terus terang saya tidak bisa berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat secara umum. Hmm. Nah, selama ini kan kita tahulah tugasnya akademisi, melakukan pengabdian pada masyarakat, kemudian mengajar, mendidik, mengarahkan mahasiswa. Hmm. Jadi bukan hanya yang dari Batu Lantai saja sebetulnya, semua mahasiswa, terutama yang di FKIP itu rata-rata kan pernah saya ajar semuanya. Iya. Jadi kita hanya pada bagaimana kita mengajarkan mereka, kemudian memberikan pendidikan kepada mereka, hanya sebatas itu. Tetapi hal-hal lain kecenderungannya tidak bisa kita lakukan. Misalnya katakan kita berikan bantuan berupa materi dan sebagainya, pasti kita tidak bisa begitu. Karena tugas kita ya hanya mentransfer ilmu, mengajar mereka bagaimana supaya mereka menjadi orang yang mandiri, kemudian secara intelektual. Nah, saya mengambil pilihan terjun ke dunia politik karena melalui dunia politik inilah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat secara Iya. umum. Nah, karena tugas anggota DPR itu kan semua orang tahu ya, fungsi legislasi, bagaimana kita bisa, legislasi, bagaimana kita mendorong supaya muncul perda-perda yang memang betul bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Kita lihat selama ini, teman-teman di DPR itu kan ketika menyusun perda, sebagian besar itu kan menempatkan sumber daya dari akademisi begitu. Iya. Nah, harapan kita itu kan bagaimana supaya akademisi itu ketika duduk di DPR itu bukan tidak lagi ya, tetapi paling tidak mereka juga bisa memiliki konsep-konsep sendiri untuk bisa menyusun itu, meskipun tetap juga memanfaatkan sumber daya dari eksternal. Iya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi pengawasan, penganggaran, saya pikir ini sangat juga penting ya, karena yang kita ketahui selama ini, yang terlihat itu terus terang fungsi regulasi jalan, fungsi penganggaran juga jalan. Tetapi fungsi pengawasan ini, terutama yang bersentuhan dengan kepentingan dasar masyarakat itu, saya lihat terutama untuk di Batu Lantai ya. Iya. Misalnya di Batu Lantai itu potensi dasarnya itu kan perkebunan. Ini kita berbicara tentang sumber daya ini, sumber daya alam, perkebunan, kopi, kemudian bisa juga vanili dan sejenis buah-buahan lainnya itu bisa cocok di sana. Tetapi faktanya selama ini potensi yang ada itu belum bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, pertanyaan mengapa? Selama ini memang pemerintah itu selalu setiap tahun itu kan tetap mengirimkan bibit apel, kemudian rambutan, kemudian banyaklah yang lainnya termasuk manggis dan seterusnya itu. Saya lihat itu mungkin ada 5-6 tahun ke depan dari ke belakang itu selalu ada setiap tahun itu diberikan. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah selama ini itu pernah melakukan pengawasan, pendampingan sejauh mana keberhasilan dari pemberian bibit yang diberikan kepada masyarakat itu? Iya. Nah, sejauh yang saya ketahui terus terang, kebetulan kan kadang-kadang begitu ada bibit misalnya di dinas, dijemputlah oleh orang-orang di sana, dibawa, ditanam. Kita bisa hitung itu ya, yang bisa hidup kemudian sampai panen. Bahkan kalau di kampung saya, di bawah desa itu, sampai saat ini, saya belum tahu itu ada yang berhasil sampai berbuah, misalnya manggis, kemudian Lengkeng. dan seterusnya. Yang pernah berhasil itu hanya alpukat di sana. Alpukat, Nah, ya. cuma tantangan bagi masyarakat, buahnya bagus, besar juga ya, tetapi ketika dibawa ke sini, hitungannya itu tidak ada lagi nilainya gitu. Harganya murah itu habis di biaya transportasi. Iya. Nah, yang saya maksudkan itu potensi yang ada itu, harapan kita itu bagaimana supaya potensi alam yang ada itu kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik. Iya. Maksudnya bagaimana? Misalnya bagus pemerintah memberikan bibit, tetapi bagaimana caranya supaya bibit-bibit itu dipastikan sampai ke masyarakat, kemudian diajarkan juga cara menanamnya sampai bisa berhasil, sehingga tidak setiap tahun itu drop bibit aja. Nah, saya masih ingat betul itu tahun 2003 ya. Saya waktu itu baru tamat kuliah S1. Nah, waktu itu kami mengadakan kongres pertama masyarakat Batu Lantai.
Nah, waktu itu kami mengundang, kebetulan menjelang pileg juga waktu itu. Iya. Kita mengundang pimpinan partai, kemudian kita mengundang juga dinas dan instansi terkait. Nah, kami punya mimpi waktu itu. Jadi bagaimana caranya kalau pemerintah itu menyiapkan lahan percontohan untuk perkebunan ya, misalnya ada kebun apel, kemudian kebun manggis dan seterusnya itu. Jadi ini tetap selalu dikawal oleh pemerintah. Apa kekurangannya itu, apa hambatannya itu selalu diajarkan ke masyarakat. Nah, sehingga betul-betul masyarakat itu nanti bisa mandiri secara ekonomi. Nah, tantangannya sekarang kan, mengapa itu tidak berhasil? Karena pemerintah kecenderungannya itu hanya drop bibit saja, tetapi bagaimana cara penanamannya, bagaimana cara perawatannya sampai berbuah, ini tidak pernah dilakukan. Nah, harapan Iya. saya ke depan, bagaimana caranya supaya kalau bisa itu pemerintah itu punya lahan percontohan untuk segala macam buah-buahan sehingga itu bisa berhasil. Ada demplotnya berarti Iya, ya? iya, betul, betul. Nah, dulu juga kami dorong bagaimana caranya supaya putra-putra yang berasal dari Baturanti ini disiapkan program oleh pemerintah, diajak studi banding, misalnya ke Malang, kemudian ke Jember, kemudian ke Bogor, begitu ya, supaya mereka tahu. Paling tidak kan dengan diajak ke sana, mereka melihat, oh ternyata tanam apel itu seperti ini. Ketika kita tanam apel berhasil berbuah, oh ini ternyata nilai ekonominya tinggi. Nah, hal seperti itu terus terang memang ada yang melakukan itu, tapi itu belum terlaksana secara maksimal. Nah, yang kecenderungannya itu agak berhasil, saya melihat itu di Batu Dulang. Nah, di Batu Dulang itu kan sudah mulai ada yang tanam apa namanya alpukat itu sudah berhasil itu saya lihat sudah banyak yang jual itu, bahkan lihat Facebook kan ada yang jual itu. Iya. Kemudian manggisnya sudah mulai ada, tetapi ke atas sananya itu belum ada. Masyarakat itu kecenderungannya itu masih bergantung pada kopi. Nah, ketika kopinya itu katakan sudah lama, kemudian curah hujan tidak bagus, hasilnya kurang misalnya, maka masyarakat kita tidak punya alternatif lain. Nah, kemarin kan pernah pemerintah mendorong juga bagaimana supaya masyarakat itu menanam vanili, termasuk juga yang lainnya. Tapi vanili juga ini kan belum semua masyarakat tahu bagaimana cara memainkan dan seterusnya. Iya, iya. Nah, semestinya itu peran pemerintah itu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang tidak diketahui oleh masyarakat itu harus ditransformasikan kepada mereka sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi. Ya. Mimpi kami waktu itu terus terang Baturanti itu karena potensinya bagus bisa dijadikan sebagai daerah agrowisata. Tapi sampai saat ini itu belum juga berhasil begitu. Cuman alhamdulillah sekarang untuk jalan ya, karena dulu kan terus terang menjadi hambatan di sana itu transportasi. Nah, sekarang sudah ada program dari pemerintah untuk membangun jalan ya dari Batu Dulang sampai Tepal. Alhamdulillah tahun ini sedang dilaksanakan proyeknya. Nah, bangun jalan saja itu sebetulnya tidak cukup. Jalan bagus ketika infrastruktur ekonomi masyarakat tidak diperkuat, itu jangan menjadi masalah. Makanya harapan kita jalannya bagus, infrastruktur ekonomi masyarakat itu harus kita bangun, kita kembangkan. Itu yang menjadi harapan saya. Mengapa saya mengambil pilihan untuk terjun ke dunia politik. Karena selama ini terus terang kita berdiskusi misalnya ya di luar sistem percuma juga begitu. Kita misalnya katakan masukkan surat audiensi dengan teman-teman di DPR, kemudian di Pemda, kita di luar sistem. Tetapi kalau kita berada di dalam sistem paling tidak itu kan setiap diskusi, kemudian kita dorong bagaimana supaya program-program yang sifatnya itu membangun yang cocok untuk kepentingan masyarakat di sana itu bisa kita perjuangkan. Ya, menarik nih Pak Dokter. Menarik sekali paparan Pak Dokter. Ya. Nah, ini kan Pak Dokter ini sudah memaparkan tadi di sini juga tadi Pak Dokter menjelaskan kan potensi-potensi yang ada di desa di Batulanti, bahkan yang di Orong Telu. Nah, Pak Dokter, saya ini ada rasa ini ragu nih sama Pak Dokter. Saya ragu. Karena saya sering komunikasi dengan beberapa rekan-rekan juga ya Pak Dokter. Ini kita berbicara andai kata, andai gitu kan. Nah, kalau saya bukan mengajak Pak Dokter berandai kata atau apabila gitu. Saya lebih ke memilih ke kalimat ini Pak Dokter. Lalu yang Pak Dokter akan perjuangkan nanti itu apa yang Pak Dokter akan perjuangkan nanti? Ketika Pak Dokter sukses nih menjadi anggota dewan. Selain daripada paparan tadi Pak Dokter. Ini kan bahasa-bahasa saya akan melakukan ini, berbuat seperti ini kan sudah bahasa biasa ini Pak Dokter. Betul. Nah, kira-kira Pak Dokter mau bagaimana Pak Dokter sekiranya Pak Dokter nanti sudah duduk jadi anggota DPR nanti? Jadi sekali lagi saya sampaikan, menjadi anggota DPR itu kan fungsinya itu bukan fungsi eksekutor ya. Fungsi eksekutor itu adalah pekerjaannya eksekutif. Makanya saya katakan tadi itu bagaimana kita bisa mendorong
pemerintah ya melalui dinas instansi terkait supaya apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu bisa dipenuhi. Nah, kalau hanya sekedar kita ingin mengandalkan aspirasi, siapapun yang duduk di sana itu tanpa berbuat pun duduk saja itu sudah ada aspirasi kan begitu ya. Tetapi yang saya harapkan itu ada aspirasi itu jangan hanya sekedar disalurkan saja. Tetapi bagaimana caranya supaya aspirasi yang ada itu betul-betul itu bermanfaat bagi masyarakat, menopang program-program penguatan ekonomi masyarakat. Contoh misalnya yang saya lihat sekarang itu belum terrealisasi ya. Nah, kalau sekarang itu kan pada penguatan ekonomi masyarakat memang banyak teman-teman di DPR itu yang memprogramkan dari aspirasi itu misalnya katakan penguatan UMKM misalnya, pemberian apa namanya modal dan seterusnya. Nah, tapi ini tidak dipantau secara ke lapangan ya. Terkadang itu kan diberikan modal kepada orang yang memang tidak siap menjadi pedagang. Kemudian diberikan alat bengkel kepada orang yang tidak siap untuk bekerja bengkel, gitu ya. Kita diberikan sapi kepada orang yang tidak siap beternak. Untuk beternak. Nah, yang saya maksudkan itu bagaimana supaya aspirasi itu disalurkan kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sekedar oh ini karena dia mendukung saya berikan sapi gitu. Lalu kan. Asal diberikan gitu. Tidak. Karena yang saya maksud itu kalau seandainya misalnya dana aspirasi yang ada itu, kita 45 orang anggota DPR itu sama-sama 1,5 lah, mungkin hampir sekitar 90 miliar per tahun. Tapi sampai saat ini kan tidak terukur sejauh mana dana ini bisa termanfaatkan sukses ya. Karena orientasi pemerintah sebetulnya itu bukan hanya sekedar memberi, tapi bagaimana dengan adanya dana-dana yang diberikan kepada masyarakat itu, kemudian masyarakat itu bisa mandiri secara ekonomi, tidak langsung disupport terus begitu ya. Misalnya contoh tadi ya, ketika misalnya sapi diberikan kepada peternak, ketika ini bisa dirawat dengan baik, nanti berhasil, dia kan bisa mandiri secara ekonomi. Itu contohnya. Nah, itu tadi misalnya yang kayak perkebunan itu, kalau bisa kan bisa disupport juga. Nah, yang belum tersentuh itu, memang 2 tahun terakhir saya melihat untuk penguatan sumber daya, memang teman-teman sudah banyak yang memprogramkan untuk beasiswa aspirasi. Nah, yang belum tersentuh saya melihat itu, jadi sekarang kan suka tidak suka, masyarakat kita ini kan masih banyak yang secara ekonomi itu menengah ke bawah ya. Ketika ada yang sakit dan seterusnya, kadang-kadang menjadi persoalan tidak bisa segera ditangani karena dia tidak punya uang, kemudian BPJS juga tidak mereka miliki. Nah, kalau misalnya regulasinya ada ya, memperbolehkan, mengapa tidak misalnya dana aspirasi itu nanti disiapkan untuk penguatan ini ya, di bidang kesehatan, misalnya katakan ada masyarakat yang tidak mampu melalui dana aspirasi itu diberi subsidi itu untuk BPJS dan seterusnya. Saya pikir itu juga penting karena kesehatan itu hal utama. Tapi bukannya kalau di desa itu atau di kecamatan itu Pak Dokter kan sudah ada SKTM Pak Dokter. Surat keterangan tidak mampu ketika mereka berobat membawa surat keterangan ini mereka sudah gratis. Kan belum semua masyarakat bisa menerima ya itu. Saya yakin belum semua juga itu bisa terima. Karena kan masih banyak juga itu anggota masyarakat kita itu yang belum memiliki itu. Nah, mungkin mereka tidak punya jaringan, tidak bisa mengurus. Nah, disitulah perannya teman-teman di DPR sebenarnya melakukan advokasi. Misalnya di bidang kesehatan itu persoalan masyarakat itu apa. Nah, ketika ada yang belum punya SKTM misalnya, ketika pemerintah memfasilitasi itu, ya didorong untuk itu begitu supaya mereka miliki. Nah, kalau yang tidak bisa disalurkan melalui itu, kan bisa juga ditopang melalui program-program yang ada. Itu yang menjadi harapan saya, karena kalau tidak, sampai kapanpun itu, saya yakin betul itu masyarakat kita di Indonesia secara keseluruhan tidak akan mandiri secara ekonomi. Jadi seperti itu, Mas. Oke, Pak Dokter. Menarik sekali ini. Mestinya kita harus punya season yang sangat panjang, Pak Dokter ya. Karena kita dibatasi oleh durasi. Saya lupa ini mungkin biar bisa tidak menjadi pertanyaan. Jadi banyak yang bertanya kepada saya itu, Dokter, kok mengambil pilihan itu ke politik, kok masuknya Partai Gelora? Banyak yang bertanya kepada saya. Kenapa ngambil partai? Kenapa tidak mengambil partai lain? Kenapa kok harus mau berjuang dari nol katanya? Nah, saya katakan, jadi saya memilih masuk Gelora itu melalui pertimbangan-pertimbangan, saya katakan begitu. Jadi terus terang, kalau hanya sekedar ingin masuk partai politik, kemudian ingin nyalek, terus terang itu 3-4 partai politik yang sudah ada itu pernah menawarkan kepada saya, Pak Dokter bergabung dengan saya begitu kan. Ya, tapi saya punya pertimbangan lain. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan itu, pertama, terus terang Pak Anies Mata, Pak Aryamsa ya, menjadi 2 tokoh kebanggaan saya begitu. Pak Anies jadi
beliau itu orang yang kalem, kemudian ustadz ya, pemikirannya juga sangat luar biasa. Jadi yang membuat saya terharu terus terang ketika mereka menyatakan bagaimana supaya Indonesia itu menjadi kekuatan kelima Lima ekonomi besar dunia dunia. itu ya, Ya. kelima dunia itu, kemudian disampaikan paparan-paparan detail tentang bagaimana caranya. Saya pikir ini pemikiran yang luar biasa yang tidak pernah saya dengar dari tokoh-tokoh yang lain. Nah, kemudian Bang Eva, selain juga beliau orang Sumbawa, jadi terus terang beliau itu bisa kita kan satu-satunya orang NTB, orang Sumbawa itu yang cukup vokal di DPR. Nah, orang banyak yang bertanya, loh kenapa kok dia protes terus katanya gitu kan. Nah, mereka tidak memahami esensi. Saya paham betul itu apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi tugas anggota DPR itu kan sebetulnya itu kan bagaimana supaya apa yang menjadi aspirasi masyarakat ketika pemerintah itu menyimpang, melakukan kesalahan itu dinasehati begitu, dikritik. Karena menurut informasi yang disampaikan oleh beliau itu, jadi tugas anggota DPR itu digaji oleh rakyat itu ya untuk mengkritik pemerintah. Kalau tidak ada anggota DPR, lalu siapa yang mengontrol ketika kebijakannya tidak tepat, ketika pemerintah itu menyimpang? Nah ini yang memang belum dipahami oleh masyarakat. Nah selain itu juga, jadi saya melihat kan Gelora ini, meskipun partai baru, ini pendirinya ini kan salah satu tokoh Sumbawa lah. Ya. Nah kalau bukan kita, orang Sumbawa ya, tidak mendukung, tidak membesarkan partai Gelora ini, lalu siapa lagi? Saya terus terang sangat iri dengan orang-orang di daerah lain yang membanggakan ketokohannya Eva. Nah, masa kita orang Sumbawa itu tidak bangga dengan ketokohan Eva beliau itu. Itu yang menjadi salah satunya juga itu ya. Nah kemudian tadi kalau hanya sekedar bergabung tadi saya katakan ya, gampang saja. Tapi saya menginginkan itu, ini kan kita orang bangun partai itu kan seperti membuat rumah. Jadi beda halnya itu ketika kita masuk ke rumah orang, kemudian kita terima begitu apa adanya gitu. Nah, dengan kita membangun secara bersama-sama, itu saya rasa sangat beda ya. Jadi kita partai baru ini kan dibangun bersama, jadi ide gagasan itu kan bisa kita diambil dari semua orang gitu. Ya, sehingga paling tidak hal-hal yang memang tidak baik dan sebagainya itu yang kita lihat itu ya bisa kita bangun, kita perbaiki bersama-sama melalui Partai Gelora ini mumpung rumah baru. Jadi yang namanya rumah baru itu kan kita bisa desain, kita set sesuai dengan harapan, hajatan, pemikiran kita semua. Beda halnya dengan kita masuk ke rumah yang sudah ada, kemudian kita perbaiki, kita tata itu kan pasti butuh biaya yang besar juga ya. Pasti banyak hambatan, tantangan, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menjadi dasar mengapa saya mengambil pilihan untuk bergabung ke Partai Gelora dan hingga terjun ke dunia politik. Oke Pak Dokter, terima kasih atas paparannya. Lain waktu kita akan duduk berdua lagi Pak Dokter ya, dengan durasi yang mungkin lebih panjang karena kita dibatasi oleh durasi. Ya, artinya Pak Dokter ini siap berjuang untuk masyarakat. Insya Allah. Ya, siap berjuang untuk masyarakat dengan Partai Gelora. Dapil berapa nanti Pak Dokter? Insya Allah saya maju melalui Dapil 5. Ya, insya Allah Pak Dokter akan maju melalui Dapil 5 ya. Ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.